Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra yang pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal berapa? 4 Februari atau tanggal 16 bulan Sya'ban. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 34. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah berfirman pada ayat ke-34 dari surah Al-Isra, wala dan janganlah taqrabu kalian mendekati malal yatimi harta anak yatim. Mala artinya harta, ini dari kata malun, dia berubah bentuk katanya menjadi mala karena berkedudukan sebagai maf'ul atau objek. Maf'ul atau objek selalu pangkatnya itu, jabatannya itu apa? Nasab, ya, dibaca nasab, huruf terakhirnya dibaca a. Asalnya ini malun menjadi mala. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, illa kecuali billati dengan yang, maksudnya dengan cara yang hiya ahsan. Hiya dia itu ahsan lebih baik. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha ashuddah, jangan kamu berikan jangan kamu dekati harta anak yatim, maksudnya jangan dipakai. Jangan kamu gunakan harta milik anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yaitu cara yang diperbolehkan oleh Allah, nanti disebutkan ya. Jangan kamu dekati harta anak yatim itu hatta sampai kapan? Sampai kapan enggak boleh mengganggu, mengotak-atik, mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah. Sampai kapan? Hatta sampai yablugha, dia mencapai, sampai anak itu mencapai asyuddahu, sekuat-kuatnya. Asyudda itu artinya yang sekuat-kuat,
Hu artinya nya atau dia. Asyuddahu sekuat-kuat dia. Maksudnya sampai dia dewasa. Nah, orang yang dimaksud dengan sekuat-kuatnya yaitu sampai dia sudah dewasa. Anak yatim itu kalau sudah dewasa baru boleh diberikan harta miliknya peninggalan dari bapaknya. Ya, itu satu. Yang kedua, wa aufu dan penuhilah, sempurnakanlah bil ahdi dengan janji itu, dan penuhilah janji itu. Innal ahda, inna sesungguhnya, al ahda janji itu, kana adalah mas'ula pasti akan ditanyakan. Mas'ul ya, mas'ulun asalnya mas'ulun. Mas'ulun artinya orang yang ditanya. Dari kata sa'ala, sa'ala itu bertanya. Sa'ala dia sudah bertanya. Yas'alu dia sedang bertanya. Sa'ilan yang bertanya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Misalnya seperti dalam surat Al-Ma'arij itu ada kata-kata sa'ala. Nah, ini dari kata sa'ala berubah bentuk menjadi mas'ula. Mas'ulan artinya yang ditanya. Innal ahda sesungguhnya janji itu karena adalah mas'ulan akan ditanyakan nanti di akhirat. Ayat ini Bapak Ibu dan sekalian ayat 34 soal Islam oleh Kementerian Agama diartikan seperti ini. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Maksudnya dengan cara yang lebih baik adalah dengan cara yang bermanfaat. Di sini ditafsiri seperti itu oleh Kementerian Agama. Dengan cara yang lebih baik artinya dengan cara yang bermanfaat. Ya, dengan cara yang berguna bagi si anak tadi. Sampai kapan? Hatta yablugha asyuddah, sampai dia dewasa. Tuh, hatta sampai yablugha dia mencapai asyuddahu dewasa. Yablughonya enggak diterjemahkan di sini, sampai dia dewasa. Ya. Kemudian wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Kenapa Allah menyuruh kita memenuhi janji? Innal ahda sesungguhnya janji itu, di sini diartikan karena janji itu kana mas'ula pasti diminta pertanggungjawabannya. Orang-orang yang suka berjanji waktu pemilu, waktu pilkada, waktu pilpres akan ditanya nanti di akhirat. Makanya jangan suka berjanji. Ini ayat Al-Quran ini mengajari kita dalam ayat 34 surat Al-Isra. Pertama, kita dilarang memakai harta milik anak yatim. Wahai para pemilik atau pengurus panti asuhan anak yatim, hati-hati sampean. Kalau ada orang datang ke rumah anak yatim, ke panti asuhan anak yatim, uang yang diberikan oleh orang yang datang ke sana harus ditanya dengan jelas. Ini untuk siapa? Kalau si pemberi tadi mengatakan ini untuk anak-anak Bu, Pak, ya itu milik anak yatim itu harta. Pengurusnya nggak boleh makan dari situ.
Gak gampang jadi pengurus anak yatim. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, ya, kecuali dengan cara yang lebih baik, yang bermanfaat, hatta ya belugha asuddah, sampai dia dewasa. Kalau udah dewasa, anak yatim itu baru boleh diberikan harta peninggalan bapaknya. Ini ayat ini berbicara tentang anak yatim, karena di zaman dulu sebelum Al-Quran ini turun, sebelum ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, orang-orang Arab jahiliyah dulu itu, mereka kalau ada orang tua, seorang bapak meninggal dunia, bapak itu tadi punya anak, maka oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, harta peninggalan bapak ini dikuasai oleh keluarga bapaknya, wali dari si mati, dikuasai sepenuhnya. Sampai anaknya pun nggak dikasih, istrinya juga nggak dikasih. Itu dulu begitu orang Arab jahiliyah. Turun ajaran Allah ini, turun ajaran agama Allah, agama Islam ini mengajari itu enggak baik, itu enggak benar. Orang itu punya harta, itu punya yang meninggal dunia, yang wafat, yang mati. Jadi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahli warisnya. Dia punya anak apa enggak? Dia punya istri apa enggak? Kalau dia punya istri, kasih kepada istrinya. Kalau dia punya istri dan punya anak, kasih kepada istri dan anak-anaknya. Cucu enggak dapat kalau bapak tadi punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini menjadi hajib, menjadi apa namanya? Dalam ilmu waris namanya apa? Hajib ya, penghalang. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, bapak atau ibu, kedua orang ini tadi, bapak ibu tadi punya anak dan anaknya diantaranya ada yang laki-laki, maka selain mereka anak-anak ini dan istri tadi atau si bapak tadi tidak berhak mendapatkan harta anak yatim itu sepeser pun tidak dapat. Dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam ini turun, orang-orang Mekah, orang-orang di sana itu di Arab dulu begitu. Kalau ada laki-laki meninggal dunia, dia meninggalkan harta, apalagi sugih gitu, meninggalkan anak dan istri, itu si istri tidak dikasih bagian, si anak pun tidak dikasih, dikuasai oleh walinya ini tadi, terus digunakan semaunya dia. Nah, turun ayat ini. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau yang bermanfaat. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat penjelasannya atau tafsir ayat ini ya. Pertama kita lihat tafsir dari kitab tafsir Al-Baghawi. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi ditulis sepenuh satu ayat ini, hampir satu ayat ini. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah wa aufu bil ahd. Ini kalimat ini, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah, tidak diterangkan oleh Imam Al-Baghawi karena sudah dianggap jelas ini. Mungkin begitu. Nanti kalau kita ketemu Imam Al-Baghawi di surga sana, tanya kepada beliau kalau mau tahu. Ini ayat sudah jelas nih, enggak usah diterangkan. Ada penjelasannya di surat yang lain gitu. Yang dijelaskan yang di belakangnya, wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji itu. Penuhilah janji, maksudnya kalau kamu berjanji, kamu harus memenuhi janjimu. Janji menyediakan 19 juta lapangan kerja, yang ditepati mana? 19 juta lapangan kerja itu mana? Tagih dong. Sampeyan diam aja. Tagih, kalau pas kunjungan tagih, Bapak. Mana janjinya Pak? Kami nganggur di sini, di Sampit banyak orang nganggur. Sarjana S1 nganggur, S2 nganggur banyak Pak. Di sini Pak kami minta pekerjaan Pak. Gitu dong. Apalagi lulusan SMA banyak lagi yang nganggur.
lulusan SMK banyak lagi yang nganggur. Kalau tidak bisa memenuhi janji ya jangan berjanji, gitu aja, beres lah. Kalau kampanye nggak usah pakai janji-janji. Nanti kalau ada pemilu lagi, tapi jangan percaya sama yang berjanji, semuanya pembohong semuanya itu. Pembohong, kebanyakan itu kadzabun. Kalau menurut Al-Qur'an itu kadzabun, ulaika humul kadzabun. Mereka adalah para pembohong-pembohong. Kalau nggak percaya ya saudara kan buktikan sendiri. Mana janjinya yang sudah dipenuhi, mana yang belum. Padahal Al-Quran mengajari kita kalau berjanji, penuhi janji. Ini bagian yang kedua, kita bahas yang pertama dulu. Ya, ini dalam kata Al-Tafsir Al-Baghawi memang diterangkan yang bagian yang kedua. Ya, ini penuhilah janjinya bil ityani, dengan menunaikannya, menepatinya. Bima amarallahu bih, karena apa yang Allah telah memerintahkannya. Karena memenuhi janji itu diperintahkan oleh Allah. Memenuhi janji itu perintah Allah, bukan perintah si yang ngomong ini, bukan. Wal intihai, dan karena larangan amma dari apa yang nahallahu anhu, Allah melarang darinya. Jadi memenuhi janji itu perintah Allah. Wal intihai, dan berhenti, maksudnya jangan tidak memenuhi janji, berhenti dari kelakuan tidak memenuhi janji. Karena apa? Karena intihai, al-intiha, berhenti atau tidak menunaikan janji itu adalah amma nahallahu anhu, termasuk apa yang Allah larang darinya. Ini penjelasan Imam Al-Baghawi dalam tafsir ayat 34 surat Al-Isra. Wakila, dan menurut tafsir yang lain dikatakan oleh para ulama ahli tafsir yang lain, arada bil ahdi, yang Allah maksudkan dengan janji dalam ayat ini adalah bukan hanya janji-janji seseorang, tapi janji mayal tazimuhul insanu ala nafsihi. Yang Allah maksudkan dengan janji ini adalah janji yang manusia biasa melakukannya, melaziminya terhadap dirinya. Manusia kan sering berjanji. Nanti ya saya belikan kamu baju ya, kepada anaknya. Nanti aku belikan kamu buku ya, nanti aku belikan kamu sepeda ya, nanti aku belikan kamu motor ya. Kalau sampean nggak bisa belikan motor atau jangan janjiin anaknya. Ditagih itu nanti di akhirat kalau nggak diberikan. Ini hal yang sepele ini, berjanji ini. Tapi jangan dianggap sepele. Ada urusan nanti di akhirat sana, Pak. Nah, kenapa? Ini diterangkan. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu adalah pasti ditanyakan. Ini diterangkan maksud ayat ini, janji akan ditanyakan, maksudnya qala as-Suddi, ahli tafsir as-Suddi, bukan Sudi Silalahi tapi as-Suddi, ahli itu dalam tabi'in itu ada namanya as-Suddi, ada yang bacanya as-Saddi. Beliau mengatakan kana matluban, innal ahda kana mas'ulan, maksudnya kana matluban. Janji itu nanti akan dituntut. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang dijanjiin oleh seseorang sampai di akhirat akan ditagih, Pak, dituntut. Mana janjimu? Gitu, Pak. Sampai di akhirat nanti akan ditanya. Wakilah, dan menurut tafsir yang lain, al-ahdu, suatu janji, yus'alu, akan ditanya, an sahibil ahdi, dari pemilik janji itu tadi, dari orang yang berjanji itu. Fayuqolu, maka akan ditanyakan di akhirat nanti, fima nukitta, tentang apa yang telah dia penuhi, yang telah dia tetapi. Sudah dibayar apa belum? Sudah diqadha apa belum? Akan ditanya, kamu berjanji dulu, kamu sudah penuhi apa belum janjimu? Tuh. Sebagaimana al-mau'udah,
anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, nanti pun di akhirat tus'alu akan ditanya si anak yang mati dikubur hidup-hidup. Makanya di ayat sebelumnya kan dikatakan wala taqulu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Di ayat sebelumnya kan bunyi begitu. Dan janganlah kamu janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, karena kamilah yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kamu dan kepada kamu juga, kata Allah begitu. Jadi yang ngasih rezeki kita itu Allah, yang ngasih rezeki anak kita juga Allah. Bagiannya sendiri-sendiri, anak akan ada rezekinya sendiri-sendiri. Tuh. Nanti duluan orang-orang Arab dulu kan kalau punya anak perempuan lahir baru lahir anaknya ternyata perempuan, langsung dikubur hidup-hidup itu. Dikubur. Kejam sekali itu orang-orang Arab jahiliyah dulu itu. Dikubur hidup-hidup karena apa? Ini perempuan yang gak bisa diajak kerja zaman dulu. Kalau sekarang perempuan-perempuan pintar kerja banyak, Pak. Banyak perempuan-perempuan yang lebih sugih daripada suaminya. Banyak perempuan-perempuan yang lebih pintar cari uang daripada suaminya. Zaman sekarang. Zaman dulu gak begitu, beda dengan kebudayaan Arab dulu. Ya. Jadi nanti anak-anak yang dikubur hidup-hidup pun akan ditanya, fima kutilat, mengapa dia dibunuh. Ini seperti yang dalam surat Idza Samsu Kuwirat itu, Idza Samsu Kuwirat al-Takwir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Samsu Kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu loh. Wa idza, dan apabila al mau'udatu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti sudah su'ilat, ditanyai, sudah di akhirat sana akan ditanya orang tuanya yang mengubur hidup anak-anaknya itu, anak-anak perempuannya. Bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh, dikubur. Anak gak berdosa baru lahir kok dikubur, dosanya apa? Orang tuanya nanti akan ditanya itu di akhirat. Demikian juga janji-janjinya akan ditanya. Ini tafsir Al-Baghawi, sampai sini selesai penjelasannya, ringkas. Nah, sekarang kita lihat tafsir yang lebih luas, tafsir Ibnu Katsir. Nih. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Begitu kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau nulis seperti itu. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang dia lebih baik. Maksudnya yaitu la tatasarrafu, janganlah kalian menyerahkan harta milik anak yatim ketika dia masih kecil. Jangan kamu serahkan lahu kepada dia, kepada anak yatim itu ketika dia masih kecil. Illa bil ghibthah, kecuali dengan cara untuk dikembangkan. Memakai harta anak yatim yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh Allah, ya, yang baik itu. Ada anak meninggal, ada orang tua meninggal dunia meninggalkan anak yatim ini, perempuan, laki-laki masih kecil-kecil, belum dewasa. Ini kan langsung dibagi warisannya itu. Misalnya meninggalkan anak perempuan 3, anak laki-laki 1. Nanti itu dikasih, anak yang perempuan nomor 1, 2, 3 dapat berapa bagian, anak yang nomor 4 laki dapat berapa bagian. Itu sudah dihitung. Peninggalannya hartanya berapa? Dihitung. Ini dapat sekian, ini dapatnya dalam di kita dalam jumlah rupiah. Kalau itu uang, kalau itu wujudnya rumah bagaimana? Ya diperkirakan, ditaksir dengan NJOP kalau zaman sekarang. Tahu ya NJOP ya? Apa Pak? Nilai jual
objek pajak ya. Jadi dihitung itu berapa di rumah. Kalau meninggalkan bukan hanya rumah, tapi cuma kebun sawit juga. Nah, kebun sawitnya berapa hektar? Dihitung semua itu. Begitu orang tuanya salah satu meninggal, dihitung semua kekayaannya berapa, dibagi ke anak perempuannya. Kalau punya anak cuma perempuan aja, nanti ada yang dapat bagian selain anak-anaknya. Saudara dari si mati tadi. Kalau yang mati ibunya masih punya saudara apa enggak? Ada saudaranya, laki apa perempuan? Laki perempuan, semua dapat bagian tuh saudaranya itu. Dengan cara ilmu warisan. Nah itu ilmu faraid, itu ilmu membagi warisan. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari. Nah itulah, saya sampai sini aja dulu ya. Jadi janganlah kalian menyerahkan harta anak yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya jangan kamu gunakan, jangan kamu berikan kepada anak yatim kecuali untuk dikembangkan. Jadi meninggalkan harta 15 miliar misalnya atau 16 miliar. Nah, atau 10 miliar gitu. Kau pakai berdagang boleh tapi jangan sampai rugi. Ayo kowe. Kalau kamu nggak bisa berdagang, jangan dipakai berdagang. Kamu simpan aja, kamu tabung sampai anak itu dewasa. Nanti kalau udah dewasa, baru diserahkan. Itu cara menyerahkannya pun oleh Allah diatur. Wah, aturan Allah itu lengkap sudah. Nah, dia yang ini yang bagian yang pertama. Ayat ini kata Ibnu Katsir, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, itu sama dengan yang tersebut dalam surat An-Nisa ini. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Jadi yang dimaksud wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang baik. Itu maksudnya seperti disebut dalam surat An-Nisa ayat 2. Wala, dan janganlah takulu kalian memakan, mendekati harta anak yatim maksudnya memakan. Amwalahum, harta-harta mereka milik anak-anak yatim itu. Ila, janganlah kalian memakan, memakai, menggunakan harta mereka ila amwalikum, kepada harta-harta kalian. Maksudnya jangan kamu pakai dengan cara kamu ambil lalu kamu campur dengan hartamu, gak boleh. Nih gak boleh. Si wali anak yatim tadi tidak boleh menggunakan harta milik anak yatim dengan cara hartanya diambil digabung ke harta kamu. Dilarang oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 2 ini. Dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka anak yatim itu kepada harta-harta kalian. Mencampur harta milik anak yatim dengan harta milik kalian, jangan kalian lakukan. Innahu, sesungguhnya dia mencampur hartamu dengan harta milik anak yatim, karena adalah huban, dosa, kabiron, yang besar. Dosa yang besar itu. Dan dijelaskan lagi di dalam ayat berikutnya di surat An-Nisa, dan kata Ibnu Katsir ini dalam surat An-Nisa ayat berapa ini? 6. Ada lagi di ayat 6 penjelasannya. Jangan mendekati harta anak yatim, maksudnya wa la ta'kuluha israfa. Janganlah kalian memakan harta milik anak yatim itu israfa, dengan berlebih-lebihan, wabidaron, dan dengan buru-buru, dengan cepat-cepat, ayak baru, sebelum mereka besar, sebelum mereka dewasa. Anak-anak ini mumpung dia nggak tahu nih bapaknya meninggalkan warisan, ambil aja, masih kecil ya nggak tahu, kita habisin aja. Iya, anak-anak kecil itu nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah mencatat itu perbuatan kita kalau memakan harta milik anak yatim itu. Mumpung dia belum dewasa, habisin cepat-cepat. Itu.
Nah, lalu Allah bilang, ini ayat ini, surah An-Nisa ini, ayat 2 dan seterusnya ini diturunkan oleh Allah kepada walinya anak-anak yatim atau pemelihara anak yatim. Jadi kalau kita punya rumah tangga, kita punya anak sendiri, terus kita memelihara anak orang lain dan dia anak yatim atau anak saudara kita, saudara sepupu atau saudara sekandung, ya, yang sudah nggak punya bapak, terus jadi anak yatim masih kecil, udah gede bukan anak yatim lagi namanya. Anak yatim itu anak masih kecil belum dewasa. Itu harta milik dia kita pegang, terus jangan kita makan, apalagi dihabisin, jangan. Bolehnya bagaimana? Wa man kana ghaniya, dan barang siapa dia adalah orang yang kaya, falyastafif, maka hendaknya dia menahan diri, jangan memakan harta milik anak yatim. Wa man kana fakiro, dan barang siapa yang dia si wali anak yatim, si pemelihara anak yatim itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin, falyakul, maka silahkan dia memakan, maka silahkan dia mengambil harta milik anak yatim itu bil ma'ruf, dengan cara yang benar, yang baik, yang dikenal dalam Islam. Tuh, dipakai jangan dihabisin, sedikit aja. Kamu boleh makan, boleh ambil, tapi untuk kamu makan aja. Kamu gak punya uang, kamu punya anak yatim, mulia anak yatim, kamu gak punya uang, kamu yang mengurusi anak yatim tadi, para pengurus-pengurus panti asuhan anak yatim, boleh memakan harta yang diberikan oleh para donatur tadi kepada si anak-anak yatim itu tadi, tapi tidak boleh dipakai untuk kepentingan selain makan. Untuk beli mobil gak boleh, untuk beli motor gak boleh, ya, dengan cara yang baik. Terus Ibnu Katsir menyampaikan hadis, wa qad, dan sungguh ja'a, telah datang fi sahihi Muslim, sebuah hadis dalam kitab sahihnya Imam Muslim, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda li Abi Dzar, kepada Abu Dzar, sahabat Nabi. Nabi bilang kepada Abu Dzar begini. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang miskin, gak punya istri, gak punya keluarga, sendirian dia, sebatang kara. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan, ini sesungguhnya aku ini araka, melihat kamu ini dhaifan, orang yang lemah kamu ini Abu Dzar. Wa inni, dan sesungguhnya aku Rasulullah maksudnya, uhibbulaka, aku mencintai kepadamu, aku cinta kepadamu, aku cinta untuk kamu, ma uhibbu li nafsi, sebagaimana aku mencintai untuk diriku. Maksudnya aku senang pada engkau wahai Abu Dzar, aku senang kalau engkau senang, sebagaimana ya engkau senang aku senang, aku senang engkau senang, aku senang sebagaimana aku senang pada diriku, aku senang kepada engkau sebagaimana aku senang pada diriku. Itu Nabi bilang begitu pada Abu Dzar. Maka dari itu Abu Dzar, la ta'ammaronna, benar-benar janganlah kamu menjadi amir, janganlah kamu menjadi pemimpin, alasnaini, walaupun hanya atas 2 orang. Kamu jangan menjadi amir atas 2 orang. Karena dalam dunia Islam, dalam agama Islam, Pak, kalau di muka bumi ini hanya ada 3 orang Islam saja, lainnya itu bukan orang Islam semuanya, gak punya agama lah atau agamanya lain. Ini 3 orang yang hidup di muka bumi ini harus, salah satu harus jadi amir, jadi pemimpinnya, yang ngurusi 2 orang ini. Wah, apalagi kalau banyak seperti ini nih, harus ada amirnya. Nah saat-saat ini, hari-hari ini ya, kebetulan aja saya menjadi amir sampean semua. Walaupun sampean belum mengatakan aku amir sampean, tapi saya dan Pak Haji Agan menjadi amir bagi
para jamaah yang ada di masjid ini. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab mengurusi jamaah ini. Nah, Abu Dzar dilarang oleh Nabi, Abu Dzar kamu jangan menjadi pemimpin walaupun hanya atas 2 orang. Wala tawallayanna, dan janganlah kamu benar-benar menjadi wali malal yatim, harta milik anak yatim. Kamu jangan menjadi pengurus panti asuhan anak yatim, jangan. Karena kamu lemah. Kalau kamu kuat, hatimu enggak tergiur oleh harta yang banyak, boleh kamu ngurusin harta anak yatim tadi. Kamu boleh makan di situ, boleh ikut makan bersama anak-anak yatim yang kamu urusi. Ya, pokoknya digunakan untuk kepentingan anak yatim. Itu kalau kita menjadi pengurus panti asuhan anak yatim. Kalau di zaman Nabi dulu belum ada yang namanya panti asuhan. Yang ada adalah, dan yang dianjurkan oleh Nabi adalah, anak yatim itu kita taruh dalam rumah kita, terus kita pelihara di situ. Kita didik, kita sekolahkan, kita kasih makan, kita pelihara sampai gede, nanti terus disekolahkan kah, atau dikuliahkan kah kalau mampu, atau dinikahkan. Kalau udah nikah selesai, kamu cari kerja sendiri. Ini bagian yang pertama dari ayat 34. Bagian yang kedua, wa'afu bil adi, ini penjelasannya besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.